bersyukurlah. 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 Kita bisa kumpul di sini. Ya, benar. Bersyukur. Karena gini sebenarnya gini. Mengeluh itu bukanlah kebaikan, Om Pres. Kenapa orang butuh kebaikan? Di situ kita bisa menguji apakah apa yang kita lakukan itu bermanfaat atau tidak. Jika keluhan Anda membuat Anda bermanfaat, membuat masalah Anda berubah, silakan mengeluh. Jadi mulai hari ini jika Anda ingin mengeluh, hati-hati. Karena setiap bait kalimat keluhan yang Anda ucapkan dari lidah Anda membuat lidah Anda susah menembus alam satyam dalam berdoa. Jadi kenapa doa seseorang itu susah tercapai, Om Andre, Om Pres? Karena lidahnya terlalu pintar, karena mengeluh Anda bermanfaat. Tapi jika ribuan kali Anda mengeluh tapi satu pun tidak ada proses pembaikan, proses yang bermanfaat, Anda hanya akan membuang energi Anda. Lebih baik Anda berusaha daripada mengeluh. Jadi jangan mengeluh, itu artinya Anda sudah berada di fase kecewa, marah dan diam. Itu menandakan Anda sudah masuk ke stres nugenik namanya. Tinggal menunggu waktu stres, menunggu waktu tertekan, itu berbahaya sekali. Apakah hidup ini kebetulan? Nah, dalam hidup ini semua manusia terkoneksi oleh karmanya, Om Pres. Jadi jangan kita berbicara kebetulan. Jadi kita berkumpul begini di suatu masa, di masa lalu secara metafisis. Mungkin Andre pernah menitipkan kata-kata ini pada guru. Apakah kita harus takut akan masa depan? Enggak. Bagi orang yang telah mempersiapkan hari-harinya dari masa lalu saat ini, maka masa depan dia sudah terbaca dengan baik, Om Pres. Jadi dalam sejarah kehidupan manusia, keluhan itu hanya akan menghentikan proses Anda menjadi lebih baik. Karena pasti ada solusi. Bicara cerdas, pasti ada solusi. Bersama Andre Sanjaya, Salam. dan Mangku Hipno. salam lahir. Guru, Siap. kadang-kadang mengeluh itu penting, Guru. Dan sebelum saya mengomentari apa mengeluh, saya coba tanya saudara saya, Guru. Om Andre, apa itu mengeluh menurut Om Andre? Ya, saya rasa itu manusiawi. Cuma Apakah mengeluh dikatakan manusiawi, Guru? Tidak manusiawi. Mengeluh adalah pertanda kita tidak percaya pada kuasa ilahi. Jadi dalam sejarah kehidupan manusia, keluhan itu hanya akan menghentikan proses Anda menjadi lebih baik. Karena keluhan itu menandakan Anda tidak punya kemampuan, tidak punya kemauan untuk merubah diri Anda. Jadi kalau Anda punya kemampuan dan kemauan merubah diri Anda, tidak ada istilah keluhan. Karena keluhan itu hanya mematikan sportivitas dan keyakinan kita. Jadi mulai hari ini jika Anda ingin mengeluh, hati-hati. Karena setiap bait kalimat keluhan yang Anda ucapkan dari lidah Anda membuat lidah Anda susah menembus alam satyam dalam berdoa. Jadi kenapa doa seseorang itu susah tercapai, Om Andre, Om Pres? Karena lidahnya terlalu pintar untuk dipakai mengeluh. Jadi kalau Anda di rumah susah banget mencapai cita-cita Anda, harapan Anda dalam doa, apa yang Anda doakan susah tercapai, itu menandakan lidah Anda sering gunakan untuk mengeluh. Karena orang yang mengeluh tidak percaya pada kebesaran Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena jika Anda percaya kebesaran Tuhan, Anda akan tahu hari ini Anda susah. Ketika Anda berusaha, di detik berikutnya maka 1000 jalan terbuka untuk Anda. Jika Anda punya keyakinan, Tuhan selalu lebih besar dari masalah Anda itu. Om Andre, apa manfaatnya mengeluh, Om? saya rasa tidak ada manfaatnya. Sudut pandang memang masing-masing beda. Mengeluh boleh, tapi terlalu mengeluh tidak baik juga. Ya mungkin itulah maksudnya Om Guru Mangku menjelaskan itu benar. Tidak perlu mengeluh terlalu tiap hari. Harus percaya diri. Apapun yang Anda ucapkan mengeluh, ya Anda akan sulit nantinya. Sekarang lawan dari mengeluh apa, Om Andre? Bersyukurlah. Bersyukurlah. Kita bisa kumpul di sini. Ya, benar. Bersyukur. Karena gini sebenarnya gini. Mengeluh itu bukanlah kebaikan, Om Pres. Kenapa orang butuh kebaikan? Di situ kita bisa menguji apakah apa yang kita lakukan itu bermanfaat atau tidak. Jika keluhan Anda membuat Anda bermanfaat, membuat masalah Anda berubah, silakan mengeluh. Karena mengeluh Anda bermanfaat. Tapi jika ribuan kali Anda mengeluh tapi satu pun tidak ada proses pembaikan, proses yang bermanfaat, Anda hanya akan membuang energi Anda. Lebih baik Anda berusaha daripada mengeluh. Jadi jangan mengeluh, itu artinya Anda sudah berada di fase kecewa, marah dan diam.
itu menandakan Anda sudah masuk ke stres nugenik namanya. Tinggal menunggu waktu stres, menunggu waktu tertekan, itu berbahaya sekali. Jadi mulai hari ini, jika keluhan Anda tidak bisa merubah apapun, lampaui, abaikan, lakukan sesuatu. Kecil bisa berarti besar. Jadi sekecil apapun langkah yang Anda lakukan bisa berakibat besar untuk masa depan Anda. Jadi seperti itu. Om Andre punya pengalaman akan keluhan, dan apa yang mau ditanyakan untuk supaya bisa keluar dari sana? Ya, Tuhan mengatur saya ditemukan sama Om Guru. Tidak gampang loh. Janjian dengan Om Guru. Tiba-tiba kita direct sudah 4 kali atau 5 kali ini. Tidak gampang loh. Jadi saya sangat bersyukur di sini saya dapat kata-kata secara tidak langsung. Tadi dikatakan ada yang namanya kata kebetulan, Guru. Apakah hidup ini kebetulan? Dalam hidup ini semua manusia terkoneksi oleh karmanya, Om Pres. Jadi jangan kita berbicara kebetulan. Jadi kita berkumpul begini di suatu masa, di masa lalu secara metafisis. Mungkin Andre pernah menitipkan kata-kata ini pada guru, kepada Anda. Jadi malam hari ini, siang ini di atas kapal peri ini kita mengembalikan kepada yang berhak. Sebenarnya kata-kata yang guru ucapkan kembali pada yang berhak. Jadi seperti itu. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua terekayasa, semua mengalir karena ada kehendak ilahi. Ya, itulah sebenarnya yang disebut dengan takdir. Jika takdir belum menemukan jalannya, ribuan kali pun kita ketemu Mandre, ketemu Om Pres, kita tidak akan masih ngobrol begini. Tapi jika hari ini kalian harus menerima kata-kata ini, maka hari ini kita punya kesempatan untuk berbagi. Dan tiba-tiba Om Pres bertanya begitu pada Andre dan pada guru. Jadi seperti itu. Jadi di dunia ini tidak ada kebetulan. Sudah diatur semua, karena kita terkoneksi oleh tautan karma kita. Jadi seperti itu Om Pres. Kalau Om Andre pernah mengalami rasa takut? Semua orang. Apa rasa takut yang Om merasa benar-benar alami? Semua orang pasti mengalami rasa takut ya, pasti. Takut tentang apa Om, coba? Dalam hidup ini. Takut. Kok sekarang nggak? Kalau sekarang nggak? Kalau kemarin? Ya. Takut tentang masa depan? Semua orang pasti. Guru, apakah kita harus takut akan masa depan? Enggak. Bagi orang yang telah mempersiapkan hari-harinya dari masa lalu, saat ini, maka masa depan dia sudah terbaca dengan baik Om Pres. Jadi kalau Anda takut pada masa depan Anda, itu pertanda Anda saat ini belum mempersiapkan masa depan Anda dengan baik. Karena apa yang terjadi, akar dari masa depan itu adalah hari ini apa yang Anda tanam. Jadi jika hari ini Anda tidak punya menanam sesuatu, Anda dipastikan tidak akan memetik sesuatu. Jadi jika Anda khawatir pada masa depan Anda, tanam sesuatu yang berharga di saat ini, di hari ini. Karena hari inilah sesungguhnya gambaran masa depan Anda. Lukisan-lukisan yang Anda lihat di masa depan, Anda melukisnya hari ini, bukan di masa lalu. Karena masa lalu itu adalah Anda melukis hari ini. Jadi di masa lalu Anda melukis hari ini, apakah Anda senang atau susah? Di masa ini, di saat ini Anda melukis untuk masa depan Anda. Nah, itu satu. Yang kedua, manusia yang takut pada masa depannya berarti dia tidak yakin pada kuasa ilahi. Jika dia punya rasa takut pada masa lalunya, harusnya dia menitipkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Katakan, Tuhan, saya takut pada masa depan saya. Oleh karena itu, mulai hari ini tuntun saya menjadi pribadi yang lebih baik untuk mempersiapkan masa depan saya. Karena Tuhan tahu. Jadi ada misteri ilahi yang sesungguhnya Tuhan tahu kemana kita berikutnya, di mana kita berada berikutnya. Dengan doa yang terbaik kita akan mengarah ke situ, Om Pres. Jadi seperti hari ini kita mengarah ke Gunung Ijen, karena pasti di situ ada sesuatu. Mungkin kedamaian, ketenangan gitu, Om Maria. Guru belum pernah ke Ijen, Om Maria udah pernah. Om Maria udah pernah. Jadi baru dengar kata Ijen aja Guru bisa membayangkan itu pasti tempat yang sangat damai, perpaduan antara unsur api dan unsur air, elemen api dan elemen air, ada elemen angin. Rasanya udah ada sabar untuk menikmati Ijen. Jadi seperti itu. Artinya singkat cerita, berserah. Berserah ada segala-galanya. Karena kalau orang berserah itu artinya dia percaya bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Kalau Anda percaya pada Tuhan, berarti tidak ada yang Anda takutkan. Satu-satunya ketakutan dalam hidup Anda seharusnya adalah ketika Anda jauh dari Tuhan. Itu hanya itu ketakutan yang ada.
Tadi dikatakan kalau mau masa depan cerah, maka tanamlah sesuatu hari ini. Apa yang ditanam, Guru? Karma baik. Karma baik. Karma baik. Karma baik itu kan kalau Anda melihat seperti di sini, kita melihat orang-orang yang kayaknya kurang bahagia, kita doakan, ya Tuhan semoga orang yang di sudut itu bahagia. Jika kita melihat orang yang berpakaian buruk, kita doakan, ya Tuhan semoga orang itu mendapat pakaian-pakaian yang layak. Kalau kayak tadi kita lewat ada orang minta-minta, Oman dikasihkan tadi, Oman dikasihkan, Guru kasihkan, itu pertanda kita sudah berbuat baik. Jadi perjalanan kita kali ini bukan perjalanan yang sia-sia. Setiap detik, setiap kata, setiap kalimat yang kita ucapkan harus bermanfaat. Ketika kita kembali ke Bali, kita membawa oleh-oleh. Apa oleh-oleh? Karma baik, kebaikan. Semoga kita bisa merubah diri kita lebih baik selalu, kapanpun, dimanapun. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, karena semuanya sudah merupakan suratan. Dan tidak ada yang namanya karma apapun yang kita tanam saat ini tidak tercatat. Semuanya tercatat dan menentukan masa depan. Seperti apa masa depan Anda? Andalah yang menanamnya hari ini. Semoga Saya 100 benar. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Salam BMW. Pasti ada solusi.